Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam kunjungan kerjanya ke San Francisco, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum di Stanford University. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan upaya mewujudkan transisi energi di Ibu Kota Nusantara. Berikut keterangan lengkapnya. Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton. Dan di tahun 2022, supaya Bapak Ibu tahu, laju deforestasi bisa ditekan sampai 104.000 hektar. Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektar. Hutan bakau direstorasi seluas 34.000 hektar. Hanya dalam waktu 1 tahun. Namun, ini saya sampaikan di mana-mana, setiap ketemu yang namanya investor, baik Indonesia maupun negara berkembang lainnya, mengenai pendanaan dan transfer teknologi. Ini selalu menjadi tantangan besar. Karena memang kita butuh investasi yang sangat besar, serta transfer teknologi dan kolaborasi. Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang. Karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat. Namun kita tahu semuanya sampai saat ini, yang namanya pendanaan iklim masih business as usual. Masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk hutang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang. Padahal sebagai contoh Indonesia, tadi saya mungkin belum menyampaikan yang belum tahu Indonesia. Indonesia itu memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk hampir 300 juta, memiliki 714 suku yang berbeda-beda tradisi dan budayanya, dan memiliki lebih dari 1.300 bahasa daerah. Dan Indonesia memiliki potensi energi hijau yang sangat besar, yang bisa dimanfaatkan untuk kelestarian bumi. Potensinya mencapai 3.600 gigawatt dari energi matahari, air dari sungai, karena kita memiliki 4.400 sungai, kemudian angin, kemudian geotermal, ombak, dan energi bayu. Dan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam saat ini, kolaborasi ini sangat penting. Kolaborasi sangat penting dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan. Tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cintai ini. We can no longer take an easier walk. We can no longer take a slowly walk. We must run fast. We must fear the tree. Thank you. Pemirsa, Polres Kudus ikut berkontribusi dalam program 10 juta pohon bersama Polri. 1.074 tanaman buah-buahan berupa bibit pohon mangga ditanam di 3 desa Kabupaten Kudus termasuk di sekitar markas Polres Kudus.
Bertujuan menggalakkan penghijauan serta melestarikan alam, Polres Kudus ikut berkontribusi dalam mendukung program 10 juta pohon bersama Polri. Selain bertanggung jawab menjaga keamanan, Polri juga berperan penting dalam pelestarian lingkungan. Polres Kudus menanam sebanyak 1.074 bibit pohon buah produktif berupa tanaman buah-buahan di lingkungan Mako Polres Kudus, Desa Pedawang, Kecamatan Kota, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, serta Desa Getas, Pejaten, Kecamatan Jati. Dari 1.074 bibit pohon tersebut, penanaman 74 bibit pohon dilakukan di lingkungan Mako Polres Kudus, 700 bibit pohon di Desa Pedawang dan Desa Getas Pejaten, serta 300 bibit pohon di Desa Mijen. Kapolres Kudus Kompol Satya Adi Nugraha berharap masyarakat sekitar juga dapat terinspirasi, turut serta dalam menjaga kelestarian alam untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan seimbang secara ekologis. Tim Humas Polres Kudus melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ida Ines, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi.